Saat ini, buku-buku tidak dilarang beredar, tetapi orang-orang sudah tidak mau membaca buku. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang sastra Indonesia, ya, khususnya pada subtopik sejarah sastra. Akan tetapi mari kita mengawali video ini dengan membaca istighfar agar dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita ini bisa diampuni, bisa dibersihkan oleh Allah SWT, sehingga kita belajar ini lebih ringan dan lebih mudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya mari kita baca sholawat sebanyak 3 kali agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu buku-buku dilarang beredar, tetapi orang-orang terus menulis buku. Mereka terus berjuang menulis buku, mereka menciptakan karya-karya, mereka membuka wawasan semua orang dengan karya-karya mereka. Walaupun buku-buku mereka akhirnya dilarang, akan tetapi sekarang ini berbanding terbalik. Larangan terhadap buku itu hampir tidak ada, kecuali beberapa waktu yang lalu ya, orang-orang Jakarta itu menulis 33 tokoh sastrawan berpengaruh, sastrawan Indonesia berpengaruh kalau tidak salah gitu ya. Saya punya bukunya tapi lupa saya simpan di mana. Jadi intinya ini berisi biografi saja buku-bukunya, tetapi ya menciptakan polemik. Ada satu nama yang ada di situ yang seharusnya bukan nama itu yang dimasukkan oleh orang-orang yang mengarang buku tersebut. Tentunya ini bisa kita telaah kembali ya, ini bisa kita telaah kembali, kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali, kita tanyakan ke dalam hati nurani kita. Kenapa ya sekarang tidak banyak orang menulis, padahal dulu ketika buku-buku itu banyak dilarang karena menentang pemerintah, karena berbahaya, orang-orang bisa menjadi kritis gitu ya, orang masih terus menulis buku. Lah sekarang tidak ada yang mau menulis buku. Yang lebih miris lagi ya, orang-orang sudah tidak mau membaca buku. Kira-kira bagaimana tanggung jawab kita sebagai pengisi kemerdekaan terhadap para pejuang yang telah merebut kemerdekaan ini? Coba. Dulu mereka berjuang menciptakan buku-buku literatur agar kita, orang-orang kita, ya, masyarakat kita itu sadar dan merebut kemerdekaan. Tapi setelah kita sadar, kita kembali lagi dijajah, kita dilenakan dengan sesuatu yang benar-benar memanjakan diri, dengan teknologi-teknologi yang membuat kita semakin nyaman rebahan saja, dan banyak hal yang membuat kita ya, terus terlena dan hilang dari akar budaya kita sendiri. Ya. Tentunya semoga saja dengan video ini mampu menciptakan kontemplatif ya, untuk mencari kembali, uri-uri kembali budaya dan akar tradisi, terutama membaca sejarah
sastra Indonesia, sejarah kebudayaan Indonesia, dan perjuangan-perjuangan para pahlawan yang berjuang melawan para penjajah. Semoga saja saya menjadi sedih. Sebelum saya terlalu sedih, setidaknya mari kita bicarakan buku yang sempat dilarang. Pada tahun 1959, penguasa perang tertinggi Republik Indonesia pernah melarang buku Pramoedya Anantatur, Hokiau di Indonesia. Kemudian 1962, buku kumpulan sajak yang berjudul Matinya Seorang Petani. Sajak ini puisi, dilarang juga. Kemudian pada tahun 1964 muncullah Manifest Kebudayaan. Ini yang sempat saya bacakan, isi perjanjiannya, ini juga ada bukunya, dan itu dilarang. Banyak sekali pelarangan-pelarangan yang muncul. Kemudian pengkhianatan G30 SPKI yang dapat digagalkan, larangan terhadap buku-buku pengarang Lekra akhirnya bermunculan. Lekra ini lembaga kebudayaan rakyat yang identik dengan Partai Komunis Indonesia, dianggap sebagai satu kubu, karena pada kala itu harus punya lembaga kebudayaan, partai itu harus punya kepedulian terhadap kebudayaan. Lekra dianggap satu kubu dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sehingga setelah gerakan G30 SPKI, efeknya orang-orang yang berada di dalam lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra ini, buku-bukunya dilarang. Buku yang paling banyak dilarang ini adalah, sekali lagi, bukunya Pramoedya Anantatur. Padahal Pram sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak suka organisasi. Tentunya ada orang-orang yang berupaya untuk menggagalkan Pram, bisa jadi semacam itu. Nah, ini daftar-daftar buku yang dikarang oleh pengarang Lekra dan dibekukan. Yang pertama, Sobron Aidit dengan judul buku Pulang Bertempur, penerbitnya Lekra, Jakarta 1959. Yang kedua juga punya Sobron Aidit dengan judul Derap Revolusi, Jakarta 1962, pengarang tidak diketahui. Juber, nama pengarang Jubar Ajuk, dengan nama buku Siti Jamilah, penerbit Lekra, 1960. Clara Agustia atau AS Darta, Joga Suara, itu nama-nama yang digunakan AS Darta dengan judul Rangsang Detik, Jakarta Pembaruan 1957. S. Anantaguna dengan bukunya Yang Bertanah Air Tapi Tidak Bertanah, Lekra 1962. HR Bandaharo atau Bandaharahap dengan judul Sarinah dan Aku, Medan Central Foreign TT, tanpa tahun. HR Bandaharo dari Bumi Merah, Jakarta, Pembaruan 1958. Hadi di Persimpangan Jalan, Jakarta Purwoko TT. Hadi Yang Jatuh dan Yang Tumbuh, Jakarta Purwoko TT. Hadi Tanah Tersayang, SPB Lekra Jatim 1963. Rijono Pratikto dengan judul Api, Jakarta Balai Pustaka 1951. Rijono Pratikno Rangka, Jakarta Pembangunan S1928. FL Risakota dengan judul Penyair dan Perdamaian, Jakarta Komite Perdamaian 1959. S. Rukiah Kejatuhan dan Hati, Jakarta Balai Pustaka 1950. S. Rukiah Tandus, Jakarta Balai Pustaka 1950. S. Rukiah dengan judul Kisah Perjalanan Si Apin, Jakarta Grafika TT.
S. Rukiah Joko Tingkir Jakarta Grafika 1957. S. Rukiah Teguh Hasan Johan Jakarta Grafika 1957. Dan ini yang membuat saya tergelitik, ini buku-bukunya S. Rukiah ini ada buku-buku sejarah ya, buku-buku Joko Tingkir, Teguh Hasan Johan. Nah ini cerita rakyat yang digarap tetapi dilarang ya dibukukan, dan buku-buku yang dibukukan ini dikhawatirkan untuk menciptakan pemberontakan. Ini kekuatannya buku, kekuatannya kesastraan, bahwa buku itu bisa menciptakan perlawanan, pergerakan penyadaran. Nah kalau sekarang ya orang-orang tidak mau membaca buku ya, mereka tidak akan tahu kalau semakin hari semakin dibodohi dengan produk-produk dari luar negeri yang dengan tujuan kapital. Mari membaca buku. Oke. Bagri Siregar dengan judul Rumambi DKK, ini kumpulan ya, Bukit dengan judul Bukit 1211 Jakarta Lekra 1969. Bagri Siregar ada 4 buku, yakni Jejak Langkah yang terbit tahun 1954 dan Balai Pustaka. Judul yang kedua Saija dan Adinda Medan Sastrawan 1954, satu dari karangan Multatuli, jadi ini buku saduran. Kemudian saya Ceramah Sastra Medan Pustaka Bali 1952. Bagri Siregar dengan Sejarah Kesusastraan Jakarta Akademi Indonesia Modern Sastra dan Bahasa Multatuli. Kemudian pengarang selanjutnya Sugiyarti Siswandi dengan buku Surga di Bumi, penerbitnya Jakarta Lekra 1960. Sopsi dengan judul Pita Merah, Jakarta Dewan Nasional Sopsi 1959. Uti Tatang Sontani, ini buku-bukunya banyak dilarang juga, nomor 2 setelah perang dengan judul Suling. Ini buku-buku yang diterbitkan Balai Pustaka ya. Suling Balai Pustaka 1948. Judul keduanya Bunga Rumah Makan Balai Pustaka 1949. Tambera 1949. Orang-orang Sial 1959 oleh Balai Pustaka juga. Awal dan Mira 1952 Balai Pustaka juga. Dan Si Kabayan diterbitkan oleh Lekra 1959. Sangguryang Balai Pustaka 1961. Manusia Kota Balai Pustaka 1963. Sangguryang tanpa penerbit tahun 1959. Selamat Jalan Anak Kufur 1963 diterbitkan oleh Balai Pustaka juga. Si Sapar Jakarta diterbitkan Sadar 1964. Si Kampeng diterbitkan oleh penerbit Sadar tahun 1965. Ya, itu adalah buku-buku Uti Tatang Sontani. Berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bukunya Uti Tatang Sontani dilarang. Bayangkan saya saat ini masih punya 4 buku dan itu tidak dilarang. Ya, tetapi tidak banyak yang membaca karena zaman sekarang sudah banyak orang yang tidak mau membaca. Bayang, Uti Tatang 13 buku. Saya lanjutkan, ini rekor buku yang banyak dibukukan. Ini Pramudia Anantatur, seorang sastrawan yang masuk nominasi Nobel Sastra Dunia. Dengan judul Perburuan Balai Pustaka 1950, Percikan Revolusi Pembangunan 1950, Subuh Gapura 1950, Keluarga Gerilya Gapura 1950, Mereka yang Dilumpuhkan Jakarta Pembangunan 1950, Di Tepi Kali Bekasi Balai Pustaka 1951, Bukan Pasar Malam Gapura 1951, Cerita dari Blora Balai Pustaka 1952, Midas si Manis Bergigi Emas Jakarta Nusantara 1952, Korupsi Bukit Tinggi Nusantara 1961, Gulat di Jakarta terbitkan Duta tahun 1952, Sekali Peristiwa di Banten Selatan Jakarta
penempatan tenaga kementerian PUT-TT. Cerita calon arang Jakarta Balai Pustaka tahun 1957. Panggil aku Kartini saja jilid 1 Bukit Tinggi Jakarta 1962. Panggil aku Jakarta jilid 2 penerbit yang sama Bukit Tinggi Jakarta 1962. Hau Piau di Indonesia Bukit Tinggi Jakarta 1962. Matinya seorang sudah gitu ya. Berapa buku perang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bukunya perang gitu, bukan? Kawan anggap ada di dalam. Selanjutnya, matinya seorang petani, sahabat nasi dan belati yang tak terbungkam. Ini karyanya Agam Hizbi. Agam Hizbi ini seorang penyair, ya. Semua bukunya diterbitkan Lekra, ya. Buku yang pertama matinya seorang penyair terbit tahun 1962, sahabat 1959, nasi dan melati tidak diketahui tahunnya, yang tak terbungkam juga tidak diketahui tahunnya. Kemudian penyair terakhir yang punya dibukukan pengarang, ya, Zubir AA, lagu Subuh Jakarta Pembaruan, tahunnya tidak diketahui. Bayangkan, banyak sekali bukunya, berapa? 60 buku yang didata sejak tahun 1965 itu dibekukan. Ya, semoga sajalah ke depan kita semakin banyak membaca buku, ya. Semoga saja perkembangan pembacaan buku di Indonesia ini semakin membaik sehingga kita tidak mudah dimakan hoax, kita tidak mudah dibodohi, kita tidak mudah dijadikan sebagai konsumen oleh negara-negara yang menjadi produksi barang-barang yang selama ini ada di Indonesia. Semoga saja itu daya baca kita semakin baik, ya. Mari kita bacakan sholawat 10 kali sehingga nanti ada perubahan daya baca di Indonesia. Mari sama-sama saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, cukup itu. Semoga ini bisa menjadi bahan pemantik kita bersama, bagi buat saya sendiri utamanya dan banyak orang. Semoga, ya. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadli di akun Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.